Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sebelumnya kami dari Prodi memohon maaf kepada adik-adik semua karena dalam beberapa hari di minggu kemarin e-learning kita sempat mengalami masalah. Alhamdulillah sekarang sudah membaik kembali. Selamat bertemu kembali adik-adik AKS 3A, 3B dan 3C. Saya harapkan adik-adik semua tetap semangat, tetap menjadi pembelajar yang setia, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa saya mengingatkan juga untuk adik-adik bahwa di minggu depan itu ada UTS, karena pertemuan kali ini adalah pertemuan ke-7. Tidak terasa ya, sudah 7 minggu kita kuliah. Jadi minggu depan kita akan UTS. Nanti akan saya sampaikan bagaimana prosedurnya di grup WA kita. Tentu tak lupa juga, lagi-lagi kami dari fakultas maupun prodi dan diri saya sendiri menghimbau kepada adik-adik agar tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari virus COVID-19, dan apabila ada keluarga atau sanak saudara atau teman yang terpapar, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya atau diangkat virusnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk kali ini tanpa berlama-lama kita akan belajar tentang teori produksi dalam Islam. Teori produksi dalam sistem ekonomi Islam. Jadi dalam ekonomi itu sebelum-sebelumnya sudah saya sampaikan, ada produksi, ada distribusi, ada konsumsi. Jadi ada 3 kegiatan. Produksi itu bagaimana cara membuat katakan suatu barang atau jasa. Jadi sebelumnya katakan barang atau jasa ini tidak ada, kemudian dibuat, diproduksi sehingga ada. Kemudian barang dan jasa ini akan didistribusikan kemana-mana pastinya ya. Dan yang terakhir dikonsumsi oleh katakan manusia, masyarakat, dan lain-lain. Nah ini pandangan terhadap pemikiran konvensional. Ini laba atau bukan laba, produksi menurut konvensional. Dalam ekonomi konvensional, laba adalah motif tunggal dari kegiatan produksi. Jadi kalau dalam ekonomi konvensional itu tujuan produksi itu satu-satunya hanya bagaimana cara memaksimalkan keuntungan atau laba, bagaimanapun caranya, gitu, tanpa memperhatikan. Nah, nanti kita bahas yang dalam Islam. Kedua, motif laba maksimum secara alamiah akan membuat laba normal dalam pasar persaingan sempurna akan terakumulasi melalui proses profit multiplication sehingga perusahaan menjadi besar dan akan mentransformasi pasar persaingan sempurna menjadi monopoli. Jadi motif laba maksimum itu bagaimana? Ini secara konvensional ya. Tadi kan kita berproduksi, katakan produksinya sendal,
kita jual sebanyak-banyaknya sehingga menghasilkan, tujuannya tadi laba kan, laba sebanyak-banyaknya sehingga kita mempunyai sumber dana yang besar dari laba, dari penjualan dan lain-lain. Tujuan kita untuk memonopoli barang tadi. Ini secara konvensional. Artinya ada motif untuk memonopoli sendal tersebut. Jadi kita nanti setelah kita dapatkan pasarnya, kita dapat labanya, kita produksi sebanyak-banyaknya, kita jual dengan harga yang katakan murah, sehingga para pembeli akhirnya ke kita. Lama-lama yang lain kan bisa tutup. Akhirnya kita memonopoli barang itu sendiri, dan pada akhirnya kitalah penentu harga itu karena cuma kita yang punya barang, cuma kita yang memproduksi barang. Yang ketiga, terdapat hubungan yang kuat antara profit maximization dengan propensity to monopolize, baik di pasar barang maupun di pasar faktor. Jadi yang saya jelasin tadi, motifnya itu yang pertama produksi untuk laba yang besar-besarnya. Jadi pikirannya gimana ya? Dengan modal seminimal-minimalnya untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Motifnya, ujungnya adalah memonopoli pasar barang atau pasar faktor. Lanjut, Pareto optimality didefinisikan sebagai kondisi pencapaian efisiensi alokatif yang berwujud ketika no one can be made better off without making someone else worse off. Jadi tidak ada yang bisa membuat katakan barang itu lebih baik tanpa seseorang itu membuat sesuatu yang lebih buruk, katakan ya. Jadi segala potensi dari teori Pareto optimality ini, bagaimana cara artinya kita lanjutkan dulu ya. Secara teoritis hal ini berimplikasi pada pengabaian masalah distribusi pendapatan. Yang ketiga, kriteria Pareto tidak dapat diterapkan untuk setiap rencana menaikkan output di atas level laba maksimum yang akan menguntungkan orang miskin di atas beban orang kaya. Jadi memang konsepnya itu bagaimana kita memikirkan bahwa sesuatu barang atau jasa itu tidak akan ada yang dikatakan baik tanpa ada pembandingnya yang buruk. Nah, misalnya produk A kelemahannya begini, makanya lahirlah produk B. Artinya produk B ini menutup dia terinspirasi dari kesalahan atau keburukan dari produk A yang tadi. Jadi tapi ini tidak bisa untuk menaikkan output di atas level laba maksimum, karena kan ya bisa jadi yang jelek tadi otomatis kan kalau kita bandingkan diperbaiki barang atau jasanya harganya akan naik. Jadi yang tidak mempunyai tidak mempunyai dana yang cukup tetap mempertahankan ke produk A tersebut, gitu ya. Lanjut, given demand hypothesis. Ekonomi konvensional implisit mengasumsikan bahwa produsen akan dan harus selalu merespon permintaan pasar. Ya, apapun itu permintaan dari pasar harus dipenuhi oleh produsen. Produsen itu setiap orang, masyarakat atau perusahaan yang produksi. Dalam perekonomian dengan distribusi pendapatan yang tidak merata, di mana sebagian besar masyarakat adalah miskin, kebutuhan real masyarakat sering tidak tercermin dalam permintaan pasar. Betul. Jadi permintaan pasar itu ya namanya yang banyak belanja, yang pembelinya banyak adalah yang punya dana, punya uang, punya kemampuan untuk membeli. Pada akhirnya dia ingin beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Akhirnya permintaan pasarnya
tidak sesuai dong dengan kondisi real masyarakat. Karena sebagian besar masyarakat miskin tidak bisa membeli permintaan pasar yang orang kaya tadi lah katakan. Terus permintaan pasar juga tidak selalu mencerminkan permintaan masyarakat yang sesungguhnya. Yaitu perusahaan besar memiliki kemampuan dan kekuatan yang dibutuhkan untuk memanipulasi permintaan pasar seperti melalui iklan hingga mengkooptasi kebijakan pemerintah. Sekarang kan zamannya iklan. Di YouTube ada iklan, di Instagram ada iklan, di Facebook ada iklan, apalagi di TV. Di TV itulah penghasilan dari TV yang terbesar dari iklan. Jadi masyarakat biasanya ke bawah-bawah, bahkan iklan yang ada di TV dibuat di TikTok dan lain-lain kan, karena ya iklan ini sudah merasuki pikiran-pikiran para penontonnya. Galbraith new industrial state, because they have great power, corporation and large profits, which are reinvested to further the achievements of the values of the ruling techno-structure values that emphasizes industrial production, rapid growth, and highly materialistic aspirations at the expense of better things of life such as cultural and aesthetic values and the quality of the environment. Jadi karena mereka punya kekuatan yang besar dari segi perusahaan yang ingin memiliki usaha laba yang lebih besar, mereka terus berinvestasi katakan pada struktur teknologi, dan mereka tidak memikirkan yang lain-lain termasuk nilai-nilai budaya, estetika dan lingkungan. Jadi pemikiran ini menghasilkan laba untuk katakan tadi untuk monopoli, tapi dia tidak memperhatikan nilai-nilai budaya, nilai-nilai estetika dan nilai-nilai keseimbangan lingkungan. Seterusnya, The Corporation 2003 berisi gugatan terhadap institusi utama penopang kapitalisme. Sumbernya dari Kompas ya 20 Desember 2005. Di mata hukum, sebuah perusahaan memiliki kedudukan yang sama dengan individu manusia, memiliki hak-hak serta memiliki kekuasaan dan otoritas. 2. Jika korporasi adalah sosok manusia, manusia seperti apakah ya? 3. Setelah dianalisis dengan menggunakan buku petunjuk diagnosa gangguan mental, Diagnostic and Statistical of Mental Disorders, yang diterbitkan American Psychiatric Association, simpulkan bahwa sifat-sifat dasar korporasi menunjukkan sifat-sifat dasar orang yang menderita gangguan psikopat. Prinsip-prinsip kerja sebuah korporasi yang mengarah ke sebuah kepribadian yang antisosial dan psikopat itu antara lain egois, pengecut, amoral, tidak pernah merasa bersalah terhadap pihak lain, berbahaya bagi manusia menjadi pekerjanya, dan menghalalkan segala cara termasuk menabrak norma-norma sosial dan aturan hukum untuk mencapai tujuannya. Meski korporasi sering menampakkan niat dan etikat baik dalam bentuk corporate social responsibility, hal tersebut kosmetik saja karena korporasi hanya memiliki satu niat dan tujuan keuntungan. Ya, ini sebuah pernyataan dari Kompas ya, gugatan terhadap institusi utama penopang kapitalisme. Jadi selama ini apapun usahanya, ya artinya banyak oknum perusahaan yang katakan seenak udelnya saja, artinya hanya untuk menghasilkan keuntungan materi yang sebanyak-banyaknya. Ya ada sih memberikan CSR, yang corporate social responsibility, tapi itu untuk menutupi kosmetik tadi ya, menutupi
apa namanya ya, suatu katakanlah kesalahan oknum atau kesalahan sebuah perusahaan yang membuat lingkungan, norma-norma sosial, norma hukum ditabrak semua. Karena tadi tujuannya adalah untuk menghasilkan keuntungan yang sebanyak-banyak. Produksi, what, how, and for whom. Jadi sebelum berproduksi itu ada 3 pertanyaan dulu. What, apa barang yang diproduksi, how, bagaimana cara memproduksinya, and for whom, untuk siapa barang itu diproduksi. Jadi tidak asal, tidak diproduksi, ya artinya membuat ini deh, membuat itu ya. Harus ada 3 pertanyaan itu. Apa barang yang diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, dan untuk siapa diproduksi. Bioteknologi merupakan pencapaian terbesar dalam sejarah manusia. Bioteknologi mengubah dunia secara cepat di bidang kesehatan, pangan, pertanian, energi, dan spektrum yang luas dari. Terusnya, penyakit seperti kanker, diabetes, dan penyakit jantung merupakan pembunuh utama di negara banyak, dan lebih dari 85% riset yang dilakukan di lembaga riset swasta ditujukan untuk mendapatkan solusi. Terusnya, sebaliknya riset untuk 3 pembunuh utama di negara berkembang yakni malaria, tuberkulosis, dan AIDS tidak banyak mendapatkan perhatian. Setiap tahun 800.000 anak meninggal karena malaria, 2 juta orang meninggal karena TB, dan 3 juta meninggal karena AIDS. Hanya sekitar 20% penderita TB mendapatkan pengobatan berkualitas, baik dari 30% orang muda di 22 negara berkembang tidak pernah mendengar tentang AIDS dan bagaimana virus HIV ditularkan. Penyakit-penyakit di negara miskin sebenarnya dikurangi secara global jika disediakan dana sekitar 40 miliar US dollar bagi pendidikan dasar, air bersih dan sanitasi, kesehatan reproduksi untuk perempuan, dan pelayanan kesehatan dasar serta. Jumlah ini relatif kecil dibandingkan dengan pengeluaran untuk kosmetik, konsumsi es krim, parfum, makanan binatang peliharaan, bisnis hiburan, rokok, minuman alkohol di Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang, serta belanja narkotika dan belanja militer yang sudah mencapai 1,4 triliun. Jadi memang seperti bioteknologi ya, tadi sudah dijelaskan, di negara maju ada penyakit kanker, diabetes, jantung yang menjadi pembunuh utama. Negara berkembang ada malaria, tuberkulosis, dan AIDS. Artinya apa sih barang yang akan diproduksi untuk bisa mengobati ataupun sebagai pencegah dari penyakit-penyakit itu. Terus bagaimana cara memproduksinya dan untuk siapa ya udah jelas. Jadi selama ini hal ini terabaikan karena mungkin ya tidak menghasilkan keuntungan sebanyak dari yang produksi yang lain selama ini. Nah, ini pandangan Islam mengenai produksi. Aktivitas ekonomi termasuk bagian dari ibadah dan menjadi tugas manusia di muka bumi. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makalah sebagian dari rezeki. Jadi kalau dalam ekonomi Islam itu berproduksi itu termasuk aktivitas ekonomi ya, termasuk produksi, konsumsi, distribusi, termasuk bagian dari ibadah. Kalau ibadah berarti apapun misalnya kegiatan produksi berarti menghadirkan Allah dalam kegiatan produksi tadi. Terus kerja merupakan unsur produksi terpenting, dengan bumi diolah dan dikeluarkan segala kebaikan kemanfaatan hidup. Dialah yang menjadikan kamu sekalian lipat income. Jadi boleh mengelola unsur produksi terpenting, bumi diolah, dikeluarkan segala kebaikannya, tetapi jangan lupa memikirkan alam ataupun makhluk hidup di sekitarnya. Produksi dalam batas-batas yang halal. Nah, dan barang siapa yang melampaui batas-batas Allah, maka mereka itulah orang yang produksinya harus yang halal. Kalau dalam Islam, tidak semuanya. Ya, artinya kalau dalam Islam itu
kalaupun kita tujuannya memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya, tapi keuntungannya itu harus berkah. Jadi harus halal, misalnya memproduksi bulu B2 misalnya menjadi sikat gigi, nggak boleh, haram dalam Islam. Jadi kita sebagai orang produsen ataupun kita punya perusahaan sebagai produsen barang A, B, C, dan D, kita harus memperhatikan kehalalan dari bahan baku dari barang kita. Terusnya memelihara lingkungan dan sumber daya alam. Nah, ini yang paling penting. Jangan sampai merusak di muka bumi Allah. Dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan Allah. Artinya kita olah, diambil segala yang baik-baiknya dari yang ada di bumi ini tanpa harus merusak lingkungan. Artinya kita perhatikan lingkungan, bagaimana mengolah limbah, bagaimana kalau dibuat kegiatan produksi X, solusi untuk supaya lingkungan tidak rusak, ada perlakuan Y dan lain-lain. Tujuan produksi adalah untuk memenuhi kebutuhan individu dan merealisasikan kemandirian umat. Kebutuhan ya, needs, bukan wants. Jadi produksi itu untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan, dan merealisasikan kemandirian umat. Tingkatan individu yang pertama, terpenuhinya kecukupan bagi individu secara sempurna berdasarkan kelayakan keadaan sesuai zaman dan lingkungan. Kecukupan, terpenuhinya kecukupan apa? Kebutuhannya, bukan keinginannya. Kalau keinginan nggak tercukupi, namanya manusia kan. Tingkatan ummah, terpenuhinya kemampuan, keahlian dan prasarana yang dengannya manusia bisa melaksanakan urusan agama dan dunia. Artinya produksi ini terpenuhi kemampuan, keahlian dan prasarana yang dengannya manusia bisa melaksanakan urusan agama. Ya, produksi terpenuhi kebutuhannya. Kebutuhan apa? Bisa dikatakan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan produksi itu ya tadi kan ibadah. Ujung-ujungnya adalah bagaimana kita memproduksi suatu barang, mendistribusikan suatu barang, mengkonsumsi suatu barang atau jasa dan lain-lain hanya untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Allah yang Maha Esa. Faktor-faktor produksi perspektif Islam. Input terbagi dua. Yang pertama faktor input yang tidak habis dalam proses produksi. Yang kedua input yang dikonsumsi dalam proses produksi dan kehilangan sifat dan bentuk aslinya. Ya, bisa dibaca lagi ya. Faktor produksi diidentifikasi berdasarkan fungsi-fungsi berikut. Higher factors of production, menyediakan jasa produktif definite, di mana untuk itu mereka menerima balas jasa definite, misal upah atau sewa. Dua, entrepreneurial factors of production, menanggung risiko wirausaha dan kegiatan ekonomi. Uang tidak dibolehkan bertindak sebagai AFP, namun dapat bertindak sebagai EFP jika bersedia menanggung risiko bisnis. Baca lagi ya. Ujrah adalah sewa dalam arti luas, meliputi sewa untuk jasa manusia, sehingga semua faktor input mendapatkan ujrah untuk pembayar. Ujrah hanya diperkenankan untuk input yang tidak secara langsung dikonsumsi dalam proses produksi. Dan demikian uang tidak bisa disewakan dan tidak boleh menuntut klaim sewa. Demikian pula halnya dengan bahan baku. Semua ujrah adalah fix dan diketahui di muka secara pasti. Ujrah selalu positif karena jasa atau manfaat di mana untuk itu mereka disewa adalah positif, laba, FP dan FP. Jadi ujrah itu seperti upah. Upah itu harus fix di awal, harus disepakati di awal, ya kan? Karena jadi ada antara di mingkum, suka sama sukanya nanti. Nah, misalnya kita dikatakan ditawarkan bekerja sebagai tukang sapu. Dari awal kita sudah tahu berapa gaji kita per bulan. Nah, itulah kalau dalam Islam fix.
tidak bisa berubah kecuali ditambah dengan niat memberi si produsennya memberikan bonus dan lain-lain. Lagi ya, ujroh, laba. Laba adalah balas jasa atas merealisasikan bisnis produktif menguntungkan dan menanggung risiko atas inisiatif dan usaha mendirikan bisnis tersebut. Uang diperbolehkan menerima laba karena yang menyediakan fungsi yang dibenarkan untuk laba. Seluruh laba adalah tidak pasti, tidak diketahui di muka atau ditentukan fix. Iya, karena kan masih berproses. Kita tidak tahu kejadian di pasar, di lapangan, dan lain-lain. Kalau laba itu tidak boleh difixkan di awal, kecuali mungkin persentasenya. Misalnya barang X, labanya persentasenya 20%. Kalau nggak lakukan nggak dapat 20% itu. Kita coba menentukan harganya aja, berapa laba yang kita ambil, berapa interval laba yang kita ambil. HFV dan EFV. Dengan demikian HFV hanya menerima ujroh dan tidak menanggung risiko. EFV hanya dapat mengklaim laba dengan cara menanggung. Faktor produksi komparasi konvensional dan nah ini perbedaannya. Yang pertama, Islam memisahkan dan membedakan antara financial capital dan physical cap. Konvensional hanya mengenal kapital dan interest rate sebagai harga dari kapital, baik money capital maupun physical capital. Jadi kalau di di Islam dibedakan antara modal kapital, ini modal ya, modal keuangan ataupun sumber keuangan atau sumber daya keuangan ataupun sumber daya fisik kadang-kadang. Kalau konvensional hanya mengenal kapital saja, modal saja, dan bunga sebagai harga dari kapital, baik modal uang ataupun modal fisik. Financial capital dilarang menerima fixed predetermined rate, dilarang menerima bunga. Setiap sumber daya yang dikonsumsi sepanjang proses produksi hanya dapat dijual di pasar komoditi. Jadi bukan bukan uangnya yang dijual, tapi jasanya ditawarkan ke pasar komoditi. Pasar faktor untuk sumber daya finansial adalah sektor real, bukan pasar uang. Ya, sektor real tahu ya. Jadi pasar itu artinya berproses, bukan berproses di udara, berproses di sektor real, di sektor nyata gitu. Di mana ada penjual, ada pembeli, di mana ada barangnya, ada jasanya, dan lain-lain. Produksi di dalam kerangka sistem ekonomi Islam. Pasar komoditi, Islam mengizinkan dan mengatur pasar komoditi yang sempurna dan bebas distorsi. Pasar faktor untuk EFP, ujroh dari harga EFP ditentukan di dalam pasar oleh kekuatan supply and demand. Financial research tidak termasuk dalam kategori EFP sehingga rental rate of capital bukan lagi interest rate, tapi real rental rate. Supply of capital tidak bisa diperlakukan sebagai supply of saving. Supply of 5P factors, terutama tenaga kerja, adalah hasil dari proses pembelian antara menjadi hire factor atau entrepreneurial factor. Institusi partnership, institusi social insurance. Pasar komoditi, pasar faktor untuk HFP, institusi partnership. Ini bisa dibaca lagi ya, bahwa Islam misalnya mendorong partnership melalui larangan financial research menerima fixed rate dan mengenakan zakat terhadap financial research yang mengatur. Fungsi utama partnership mendistribusikan entrepreneurial risk sehingga semakin banyak potensi. Dalam sistem konvensional di mana semua faktor produksi disewakan, partnership tidak berkembang. Semuanya tidak ada partnership. Dibaca-baca lagi, pasar komoditi, pasar faktor untuk EP, institusi partnership,
institusi sosial insurance seperti zakat, jiswab lah, zakat, infak, sedekah dan wakaf. Ini dibaca-baca lagi, dibaca juga seimbang pasar, FP, FP, nanti di definisinya kan udah ada di awal tadi. Stabilitas, ya. Nanti dibaca-baca lagi, adik-adik mahasiswa AKS 3A, 3B, dan 3C. Dibaca dari berbagai sumber untuk memahami kalau ekonomi secara Islam, kita harus mengerti dulu konvensionalnya. Artinya kita baca-baca dulu buku konvensionalnya agar kita dapat membedakan apa yang ada dalam ekonomi Islam. Ya, jadi jangan berputus asa, jangan hanya mengharapkan dari penjelasan dosen saja. Bisa jadi penjelasan dosen masih kurang lengkap, jadi perlu dilengkapi dengan kemandirian kita sendiri untuk mencari. Banyak aplikasi yang bisa untuk adik-adik cari, untuk mencari buku seperti misalnya ada IPUSNAS. IPUSNAS itu Perpustakaan Nasional secara elektronik, secara internet, online. Adik-adik bisa meminjam buku dari situ, baca buku ekonomi mikro dalam konvensionalnya, baca buku ekonomi mikro dalam Islam. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat semuanya. Minggu depan insyaallah kita akan udah. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dan ketidaksempurnaan materi yang saya sampaikan, dan saya mohon maaf juga apabila ada penjelasan saya yang masih kurang dipahami oleh adik-adik semua. Silakan adik-adik mengelaborasi, menjadi pembelajar yang setia dalam mencari ilmu untuk membuat adik-adik menjadi mandiri, untuk lebih mengerti mengenai materi-materi yang saya sampaikan. Pada Allah saya mohon ampun. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Innallaha yuhibbul jamil fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.